Halo teman-teman, hari ini kita akan menunjukkan proses pembongkaran tebu ya, karena produksinya sudah nggak maksimal, maka kita bongkar ya teman-teman, dengan bibit yang baru, dengan olah tanah yang baru. Itu kita lagi kondisi ini ya teman, merotari. Itu traktornya warna biru, coba saya dekatkan, kelihatan apa enggak. Nah itu ya teman-teman, menuju ke sini itu traktor kita, itu traktor Iseki itu harganya dulu beli sekitar 400 juta ya teman-teman, tahun 2019. Jadi traktor serbaguna ya, untuk bajak bisa, untuk rotari bisa, untuk melarik bisa. Mari kita tunjukkan. Nah, ini ya hasilnya teman-teman. Ini itu sebelum dibongkar, ini setelah dirotari. Kita akan tunjukkan hasilnya ya. Kenapa sih harus dibongkar? Ya karena itu udah nggak maksimal ya teman-teman, harganya hasilnya. Ini keluarnya itu per 100 runya cuma keluar sekitar 10 ton ya teman, 11 ton ya. Jadi secara hitungan bisnis sudah nggak masuk ya teman-teman. Akhirnya kita lakukan pembongkaran. Kita perlihatkan alatnya ya teman-teman. Ini sopir truk saya, ini namanya Kentang ini lagi mencoba menghaluskan ya teman. Nanti akhirnya seperti ini ya teman-teman. Hancur dongkelnya. Itu dongkel yang masih utuh, ini yang sudah hancur ya teman. Kita dekatkan. Seperti itu teman-teman ya, sangat berisik. Nah ini hasilnya teman-teman ya, hancur. Dongkel-dongkel hancur ya teman. Nah inilah dongkelnya merotol teman-teman, hancur semua. Awalnya gimana proses itu pembongkaran itu? Awalnya daduk. Apa itu daduk? Daduk itu daun tebu ya teman-teman, dibakar dahulu. Jadi setelah tebang itu dibiarkan 1 minggu. Habis itu daduk atau daun tebu itu dikumpulkan, dibakar. Nanti seperti ini teman-teman. Nah habis itu dirotari. Setelah dirotari, nah habis itu kita buat ini ya, kalau bisa displow. Displow itu alatnya kayak piringan itu teman-teman. Fungsinya untuk membajak ya itu ya. Jadi lahan itu dibalik. Tapi kalaupun istilahnya nggak mau ribet ya, kita dirotari seperti ini langsung dilarik. Dilarik itu ya kayak gini kan ya, dibuat lurus-lurus gini, langsung dimasuki benih tebu, diuruk, sudah selesai teman-teman. Tapi berhubung kita punya alatnya semua teman-teman, ya kita ikuti spek ya teman-teman, aturan main ya. Kita lakukan displow habis ini. Ini masih proses rotari. Dengan Iseki ini cc-nya sekitar 4.000 teman-teman ya. Sama kayak kol diesel. Cuma harganya mahal. Sekitar 400 jutaan ya, sekitar tahun 2019 ya dapat Pajero teman-teman. Sama Fortuner. Cuma ya kalau dinaikin ya nggak segagah Pajero sama Fortuner ya teman-teman. Tapi ya kita butuhnya bukan gaya, kita butuhnya makan ya.
kita dahulukan untuk cari makan, seperti itu teman-teman ya. Nah, Mas, dibongkar sama enggak itu cara penilaiannya gimana ya teman-teman? Gitu. Ya, tak tunjukkan ya teman-teman. Analisanya ya. Jadi sewa lahan ini di daerah saya per 100 RUU umumnya itu 4 juta ke 4.250.000 1 tahun teman-teman. Nah, habis itu berarti kan kita harus punya modal segitu ya teman-teman. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, hasilnya per 100 RUU itu keluar berapa ton gitu. Katakanlah 15 ton gitu. 15 ton berarti kan 150 kintal per 100 RUU-nya. Jadi 150 kintal di atas tanah itu rata-rata harganya dianggap aja 50.000 teman. Udah 7.500.000 gitu. Nah, 7.500.000 dikurangi biaya sewa itu kan 4 juta. Masih ada sisa 3.500.000. Terus habis itu dikurangi lagi biayanya 1.500.000. Kita masih punya sisa 2 juta ya teman-teman gitu. Ya itu dari segi bisnis gitu. Lah kalau keluarnya itu kok di bawah 15 ton per 100 RUU berarti kan kita kan marginnya tipis ya teman-teman, atau malah nggak untung sama sekali dan malah bisa rugi. Lah itu kita bongkar seperti itu. Lah kalau dibongkar gini terus biayanya apa nggak makin mahal Mas, karena beli benih baru ya jelas biayanya mahal ya. Yang biasanya setelah panen dibakar terus di rabuk ya pakai tetes itu per 100 RUU-nya paling keluar angka 400.000 ya teman-teman. Habis itu tumbuh ditetes lagi 400.000 lagi, habis itu dikelentek paling habis 150.000 udah jadi uang lagi ya teman. Nah kalau dibongkar ini kan kita beli benih lagi ya, karena mati tebunya kan kalau dibongkar. Itu per 100 RUU-nya itu sekitar 1.500.000 ya teman-teman. Itu ya antara 1.500.000 sampai 2 juta ya. Itu untuk benihnya saja, belum biaya tanam, bongkar dan lain-lain. Makanya kita ya teman-teman, kalau 2 juta untuk modal awal benih ditambah sewanya itu 4 juta kan udah keluar 6 juta ya teman-teman. Nah kita ya harus kejar produksi ya teman-teman. Produksinya biasanya mampu. Kalau tonjo dalam artian baru tanam sepertinya belum pernah dipanen sama sekali, istilahnya gitu, baru mau 1 kali panen itu mampu keluar per 100 RUU-nya 20 ton sampai 25 ton ya teman-teman. Berarti kalau 20 ton dikali 50.000 berarti kan sudah 10 juta ya teman-teman. 10 juta, biaya sewanya 4 juta, biaya benihnya 2 juta, biaya produksinya 2 juta, sudah 9 juta ya teman-teman. Masih ada sisa 1 juta. Ya tetap nipis ya teman-teman. Tapi untuk tahun keduanya itu kan sudah nggak pernah beli bibit lagi ya teman-teman. Jadi untuk yang panen kedua sama panen ketiga dengan hasil tetap 20 ton, tapi sudah nggak perlu mengeluarkan bibit lagi yang 2 juta. Berarti kan kalau tahun kedua juga dapat 10 juta teman-teman. Cuma kehilangan biaya sewa 4 juta ditambah 2 juta ya teman-teman. Nah masih ada sisa 4 juta teman-teman, seperti itu. Nah, untungnya tebu apakah banyak Mas? Ya enggak banyak. Agak berisik teman-teman ya, nanti kalau tunggu ya. Nanti tak jelaskan ya teman-teman. Nah, tombol-tombol apa aja nanti tak review nih traktor saya itu ya, Isebi itu ya. Ya kembali ke topik ya teman-teman. Nah, sambil duduk sini teman-teman, panas. Aduh. Nah, gini enak. Jadi gini teman-teman, itu ya teman-teman. Kalau panen yang kedua kita hanya keluar modal 4 juta biaya sewa sama ngurus itu 2 juta, masih ada sisa 4 juta teman-teman ya. Nah
apakah untungnya banyak sih mas kok menanam tebu terus gitu? Nggak banyak teman-teman. Masih banyak ini kayak jagung gini. Cuma kita ini ya teman-teman, mainnya di kuantitas ya teman-teman, bukan kualitas. Jadi kita mainnya itu jumlah teman-teman. Semakin lahannya semakin banyak, itu ya semakin banyak pendapatan kita teman-teman. Seperti itu. Jadi kita mainnya kuantitas. Nah, kenapa kok tebu? Ya kebetulan saya ini kan kerja ya teman-teman, di salah satu pokok adalah saya kerja tiap hari. Jadi kalau tebu itu masih bisa ditinggal kerja teman-teman. Nggak melulu kita petani ulung ya teman-teman. Jadi kita masih bisa kerja cari pendapatan utama. Ya ini tebu untuk sampingan ya teman, untuk investasi lah gitu. Karena apa, tebu dibiarin pun nanti juga tumbuh. Nah, jadi pasti dapat uang gitu. Kalau seperti ini kan setiap 4 bulan itu kan kita tanam baru ya teman. Jadi setahun panen 3 kali sampai 4 kali ya. Uangnya putarannya juga cepat. Tapi kan kita harus sering ke sawah ya teman-teman. Jadi kalau untuk pekerja yang kayak saya ini kayaknya kurang cocok dengan lahan yang saya miliki gitu ya. Jadi nggak nutup tenaganya saya. Nah seperti itu. Terus mas kayak gini dikirim kemana ya tebu? Saya mau nanam tapi bingung, nggak bisa jual. Oh tenang, kalau di daerah saya sendiri sini ya, di Kediri itu banyak popokan. Saya juga punya popokan itu menerima tebu ya. Harganya sekarang itu kalau nggak 70.000 per kintal sampai popokan. Nah terus habis itu 70 kintal itu sampai popokan. Nah terus biaya tebang dan lain-lain berapa mas? Biasanya paketan ya teman-teman, per kintal itu 15.000 sampai tempat. Berarti kalau harga 70.000 dikurangi biaya transport sama tebang 15.000, berarti kan masih 55.000 teman-teman. Nah makanya kenapa tadi kok asumsi kita di atas tanah itu 50.000 ya, karena emang sudah bersih kepotong biaya transport sama penebang. Mungkin itu aja teman-teman ya. Nanti kalau pengen sharing-sharing tentang selain tebu atau pengen tahu tentang traktor, saya traktor punya, terus tanaman jagung punya, tanaman tebu punya, atau truk gandeng saya juga punya. Jadi kalau pengen tanya-tanya tentang popokan saya juga nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah kalau hewan ada, sapi ada, bebek ada ya. Nanti teman-teman tinggal komen nanti di komentar itu pengennya apa yang dibahas, saya usahakan dibahas ya teman-teman. Atau ngomongin proyek, kebetulan saya sarjana teknik ya, teknik sipil ya teman-teman. Jadi saya dulu itu kerja di kontraktor ya teman-teman. Habis itu insaf, karena ya insaf aja ya, udah nggak mau di kontraktor, capek, pengen yang santai-santai, akhirnya bekerja di kantoran ya teman-teman. Nah nanti kita lihat beberapa proyek saya ya teman-temannya, masih proyek dikit-dikit. Nanti saya tunjukkan proyeknya, nanti kita bahas-bahas. Jadi semua bisa kita bicarakan di sini ya teman-teman. Ini ya channel Rea-Reo aja, bukan untuk apa-apa ya, cuma hanya untuk berbagi, cari teman. Karena saya ini sukanya bertani teman-teman, nggak begitu punya teman, akhirnya jarang nongkrong. Mungkin itu ya teman-teman untuk saat ini. Sekian dulu, terima kasih.